Dan ini hukum pasti berjalan. Jadi buat teman-teman korban Fahrenheit, laporlah. Karena ini Anda sengaja, ini defraudkan, ini adalah sebuah tindak kejahatan. Ini bukan... Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti. Kali ini kita bawa sandal lagi nih. Udah lama kita nggak gebrok-gebrok sandal ini ya. Nah, karena apa? Karena kemarin satu dari the big five tumbang dengan cara margin call, cara yang kasar banget, yaitu di margin call kan di depan mata, yaitu Fahrenheit. Nah, kita akan bahas Fahrenheit itu seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, jadi kemarin itu tanggal berapa ya berarti? Tanggal 7 ya. Jadi tanggal 7 Maret posisi saya waktu itu sudah habis kelas di Jakarta, kelas Credit Card Revolution. Dan kemudian hari Seninnya saya menerima undangan dari Gita Sinaga. Kita membahas tentang robot trading pagi-pagi di Pantengin TV ya. Nah, di situ ada pertanyaan menarik dari si Gita, yaitu ini masa depannya bagaimana? Saya tiba-tiba nyeletuk ya. Kalau posisi kayak begini ini di-MC-kan biasanya. Nah, di-MC-kan. Jadi kalau buat teman-teman yang tidak tahu istilah MC itu adalah margin call, yaitu sengaja dikalahin. Ya, pokoknya dimanipulasi chartnya, sengaja dikalahin, di-MC-kan. Nah, feeling saya, padahal saya melihatnya ini gejala di-MC-kan itu ada di DNA. Ya, saya nggak kepikiran Fahrenheit itu seperti itu, karena diam-diam aja. Bahkan seminggu sebelumnya Fahrenheit kan sudah memberikan kabar mau dia akan bertransaksi lagi. Tanggal berapa waktu itu ya? Tanggal 28 Februari atau 27 Februari kalau nggak salah ya. Dan ternyata withdrawnya nanti tanggal 8 Pak. Oh, jadi cuan berapa itu kemarin tuh? Ya kan, tanggal 25 Februari, kemudian sekali jalan untung, udah profitnya 1,5%. Wah, kelihatannya sih nggak bakal, mungkin bayangan saya itu big boss-nya ngasih dana talangan teman-teman. Karena kalau saya lihat ya, kuncinya adalah mereka yang bisa survive adalah yang mendapatkan dana talangan. Mungkin si big boss itu mendapatkan dana talangan entah pinjam dari mana gitu kan. Dan kemudian ya udah dilancarin dulu kayak strateginya si Viral Blast. Kalau dia dapat dana talangan ya dia hidup, minimal ngerok lagi kemudian nanti panen. Nah, dan kemudian dari Gita kan aku langsung lanjut ketemu Ical Muhammad. Saya juga ngomong di podcastnya Ical juga sama. Saya tuh nggak tahu, nggak ada feeling, nggak ada perasaan, tapi saya ngomong ini mesti di-MC-kan. Dan ternyata begitu saya pas pulang dikabarin tuh rame tuh tangting di handphone tuh. Pak, lihat live Pak, kenapa? Fahrenheit meng-MC-kan diri. Dikasihlah saya password investor. Ya dikasih pabos investor, kemudian gua masuk di MT4, lihat, wow, sadis. Jadi di-MC-kan, chartnya dimanipulasi, kemudian ditahan-tahan, udah pokoknya kelihatan banget antara chart real chart sama chart itu beda banget, dan ini memang sengaja di-MC-kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih perusahaan robot trading sekelas Ponzi ini kok meng-MC-kan? Tujuannya adalah supaya untuk menghilangkan klausul pidana. Karena di dalam klausul itu kan ada, kalau Anda perjanjiannya adalah kamu investasi di forex apa segala kan tidak menjamin keuntungan, kan kadang bisa rugi gitu loh. Nah, MC ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para pemain forex ini untuk rug pull lah kalau istilah di kripto, ataupun scam tapi dengan cara yang manis. Tapi pertanyaannya apakah MC dari Fahrenheit itu manis? Saya ngomong ini margin call yang paling kasar teman-teman, paling kasar, dan itu termasuk fraud, lebih parah daripada binomo. Dan ini hukum pasti berjalan. Jadi buat teman-teman korban Fahrenheit, laporlah. Karena ini Anda sengaja, ini defraudkan, ini adalah sebuah tindak kejahatan. Ini bukan
MC yang kayak kemarin EA Copet ya kan, di MC kan, tapi jangan pura-pura salah ambil posisi ya kan, kemudian ini itu masih dualisme. Tapi kalau kayak ini adalah ada manipulasi, artinya ada penipuan di situ, ada fraud di situ, ada scam di situ. Dan saya melihat banyak orang yang mempunyai akun yang gede-gede loh. Ada yang 500.000 US, itu berarti sekitar 7M. Miliar-miliar, bahkan ada yang pemilik hotel injek berapa tuh, 21M. Itu mengerikan. Itu kayak kita lihat bunuh diri secara live online. Nah, buat teman-teman ya kan, bayangkan teman-teman ya, ini kan kejadian sama aja kayak filmnya Terminator Judgment Day. Ketika robot tidak bisa dikuasai, malah robotnya berpikir sendiri untuk memusnahkan manusia. Dan ini adalah Judgment Day. Dan Anda lihat sendiri secara live, uang Anda diambil dengan semena-mena dan Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Hello, mencet tombol kagak bisa. Ngamanin duit kagak bisa. Buru-buru di withdraw. Dan Anda mempercayakan uang miliaran kepada robot. Dan which is it's scam. Di mana otak Anda? Inilah yang saya ngomong, saya teriak-teriak bertahun-tahun ya. Cuman kadang-kadang ya diehardnya itu membelai robot, makan tuh robot. Yes. Tapi saran saya satu ya, jangan bunuh diri ya, anggap aja pelajaran. Walaupun ini pelajaran yang mahal ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan next? Next, kita lihat dari The Big Five tinggal sisa 3, nah 89, ATG, DNA. Kalau saya pribadi, saya melihat gejalanya DNA ya akan seperti itu, mirip-mirip. Tapi ya masa digitukan, kan terlalu ketara banget ya. Mungkin ada cara yang baru apa segala. Karena memang diisukan Fahrenheit dan DNA itu satu big boss. Siapa? Cari sendirilah ya. Enak lah. Kita itu kan bisa merasakan, mengetahui, tapi tidak bisa membuktikan. Jadi ya lu cari sendiri deh ya. Nah, semoga kejadian Fahrenheit ini memberikan pelajaran bagi masyarakat. Jangan percaya robot. Pejabat-pejabat juga digital trading. Ini penipuan, Pak. Anda backingin para penipu, pelaku skema Ponzi. Buat pejabat-pejabat, apa nggak sayang reputasi Anda bertahun-tahun? Kemudian hanya gara-gara belani bajingan Pablo Escobar dalam dunia finansial kayak begini, Anda jadi kesangkut paut. Buat Bapak polisi dan juga buat Bapepti, SWI. Sekarang ini masyarakat sengsara. Kenapa? Karena tindakan Anda yang setengah-setengah. Harusnya ini bisa di stop kalau Anda tegas di awal, Anda nggak masuk angin. Tapi kenapa Anda biarin walaupun sudah tahu? Bahkan Anda sengaja ikut seminar yang disponsorin oleh perusahaan-perusahaan yang Ponzi ini. Ya walaupun lewat asosiasi. Anda duduk, dinarasikan bahwa Anda sedang dikondisikan. Kalau saya jadi Anda, saya pasti marah loh. Karena itu lawan, itu bajingan. Tapi kalau Anda diam aja kan, I don't know. Anda pura-pura tidak tahu atau memang sengaja tidak mau tahu. Kalau sengaja tidak mau tahu, kenapa? Ini yang harus dijawab, teman-teman. Ingat ya, 1997 Albania itu pemerintah Albania runtuh gara-gara skema Ponzi. Nanti akan saya bahas di satu video khusus, teman-teman. Gunanya negara adalah melindungi rakyatnya yang gaptek. Bagaimana cara negara melindungi rakyatnya? Dengan memberikan aturan yang tegas. Jangan tumpang tindih. Kalau perlu Anda bisa mencegah sebelum itu terjadi, mencegah sebelum itu besar. Karena dengan ketidakjelasan aturan-aturan yang ada sekarang yang tumpang tindih ya,
kemudian yang ambigu-ambigu ini membuat Anda tidak bisa menutup. Semakin Anda nggak bisa nutup, korban semakin besar. Dan ini rakyat kecewa loh, tiap dirampok. Saya bahas money game ini mulai dari aktif ya, mulai dari Oktober 2021. Sampai detik ini sudah ada 10 yang fraud, yang scam itu ada kira-kira 10-an. Sunton, Mark AI, Robot Trading, Evo Trade, Eureka, terus apa lagi ya, Viral Blast, kemudian kemarin EA Copet, terus apa lagi ya, ini Fahrenheit 8 ya, 8. Terus ada lagi kok, ada lagi EA50, terus ya sementara itulah 9 kalau saya nggak salah sebut ya. Bayangin dari Oktober 2021 sampai sekarang sudah ada 9. Belum yang kayak golongan Yakul, kemudian Get Rich, yang kecil-kecil keroco-keroco itu ya, kemudian AFC Football, CFG Football, banyak itu. Dan tindakan Anda selalu terlambat. Itulah kenapa perlu tegas. Semoga video ini dilihat pada para pejabat-pejabat. Anda masa nggak malu? Saya aja yang bukan pejabat, saya nggak dibayar oleh negara. Saya kemana-mana biaya sendiri. Tapi kalau ada masalah begini, ada masyarakat bertanya, saya jawab di DM. Saya edukasi. Kenapa? Ya karena saya cinta negara ini. Masa Anda pejabat yang sudah dibayar negara, kerjanya kok kayak gini? Mohon maaf loh ya. Saya nggak tahu orangnya yang masuk angin atau aturannya yang ambigu. Kenyataannya kebocorannya ada. Jangan pakai alasan, Pak. Kenyataannya korban selalu berjatuhan gitu loh. Kenyataannya perampok itu ada. Artinya entah itu aturannya tidak efektif atau oknumnya yang nggak efektif. Itu harus diganti, Pak. Kita lihat apakah Fahrenheit ini menjadi terakhir? Perasaan tidak. Nanti kita akan lihat episode berikutnya, scam-scam berikutnya. Karena The Big Three masih survive itu. Dan ini kalau scam itu the real, itu benar-benar klimaks. Karena banyak orang menggantungkan di situ. Kalau ini dibiarkan negara hancur, kenapa? Saya melihat banyak orang menjual sawahnya, masukin di robot. Karena mikir daripada saya bertanam, cocok tanam, ya mending saya invest robot aja. Nutup tokonya, gadekan rumahnya, invest di robot. Yang katanya digital trading, ternyata penipu, kriminal, skema ponzi. Udahlah, nggak usah dibilang digital trading. Saya tahu. Kebanyakan pejabatnya masuk angin. Kenyataan toh. Udahlah, guys.